Hai guys, kembali lagi nih di channel kami My Ponsa Depi. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Buat yang baru pertama kali mampir di channel kami, salam kenal ya. Oh ya, jangan lupa juga ya di like, komen, dan juga subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Nah, di video kali ini kami bakalan ceritain film yang judulnya itu Better Day. Jadi ceritanya di sebuah sekolah ada seorang siswi yang namanya Chenian. Dia itu sedang sibuk menyiapkan ujian lulusan SMA-nya. Ketika Chenian sedang berada di dalam kelas, tiba-tiba dari luar kelas terdengar sesuatu yang mengejutkan, yang membuat semua siswi di sana itu teriak histeris. Chenian pun keluar kelas untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya dia melihat teman sekelasnya yang bernama Xiaodit meninggal dunia. Diduga Xiaodit mengakhiri hidupnya sendiri dengan terjun dari atap sekolahnya. Namun sangat disayangkan, dari banyak siswa yang ada di sana nggak ada satu orang pun yang peduli sama dia. Dan hanya Chenian lah yang mau menghampiri Xiaodit dan mengambil jaketnya untuk menutupi tubuh Xiaodit. Setelahnya, Chenian dipanggil gurunya ke kantor untuk diinterogasi para polisi sebagai seorang saksi. Namun, Chenian mengatakan kalau dia tuh nggak pernah mengenal Xiaodit. Di sini, Chenian memilih diam karena dia takut akan menjadi korban pembulian berikutnya. Setelahnya, Chenian pun kembali ke kelasnya. Namun, saat mau duduk, dia pun melihat ada cairan merah di dalam kursinya. Karena tak ada pilihan lain, Chenian pun langsung memilih untuk menduduki kursi tersebut. Keesokan harinya, saat Chenian lagi mengantri makanan, tiba-tiba 3 orang siswa mendekatinya. Mereka adalah Weilai, Xiao Miao, dan Jiang Lan. Di sini Chenian tahu bahwa mereka lah yang membuat Xiaodit mengakhiri hidupnya. Lalu Chenian pun berusaha untuk menghindar dari mereka. Saat perjalanan pulang, diam-diam mereka bertiga itu mengikuti Chenian. Karena pada waktu itu Chenian memberikan jaket di atas tubuh Xiaodit. Kini mereka bertiga pun menarik Chenian untuk korban berikutnya. Dan dari belakang mereka pun langsung menyerang Chenian. Setelahnya Chenian pun langsung sampai rumah dan bertemu dengan ibunya. Ibunya Chenian adalah penjual masker ilegal atau penjual masker palsu. Karena sering mendapatkan komplain dari konsumennya, kini ibunya tidak tinggal lagi bersama dengan Chenian. Dan hanya sesekali ibunya datang ke rumah untuk menjenguk Chenian. Di suatu malam ketika Chenian baru pulang sekolah, dia melihat ada seorang preman pasar yang sedang digubukin dengan 2 orang. Karena dia tuh gak tega melihatnya, Chenian lalu berinisiatif untuk menghubungi polisi. Namun saat dia itu sedang menghubungi polisi, tindakan dia itu diketahui dan dia pun langsung ditarik dan digubukin sama 2 pria tersebut. Melihat tindakan 2 pria itu memukuli Chenian, akhirnya si preman pasar pun ngamuk. Dia pun memukuli balik 2 pria tersebut. Ternyata preman pasar ini tuh namanya Xiao Bei. Setelah kejadian itu, Xiao Bei pun datang menemui Chenian untuk berterima kasih kepadanya dan mengganti uangnya yang telah dirampas sama 2 pria kemarin. Lalu mereka berdua pun pergi ke tempat servis handphone, yaitu untuk memperbaiki handphone Chenian karena diinjak-injak sama preman pasar 2 tersebut. Dan disinilah mereka itu saling berkenalan. Saat sedang memperbaiki handphone, tiba-tiba Xiao Bei mengatakan hal seperti ini. Kamu lebih milih mana antara merundung orang atau dirundung sama orang lain? Mendengar hal itu, Chenian pun hanya bisa terdiam dan membisu. Saat tiba di rumah, Chenian dikejutkan dengan beberapa poster yang menempel di dinding. Dalam poster itu menunjukkan bahwa ibunya itu sedang dicari karena menjual masker ilegal. Saat di kelas, ternyata Weilai sudah menyebar poster tentang ibunya Chenian kepada grup WhatsApp kelasnya. Dan akibatnya Chenian pun menjadi bahan ejekan di kelasnya. Kemudian saat Chenian itu sedang berjalan pulang ke rumah, dia nggak sengaja bertemu dengan Xiao Bei di jalanan. Lalu dia pun langsung naik motornya tanpa tahu mau pergi kemana. Akhirnya Xiao Bei pun membawa Chenian ke rumahnya. Xiao Bei mengira kalau Chenian ada permasalahan dalam percintaannya. Lalu Xiao Bei menanyakan pertanyaan basa-basi kepada Chenian. Lalu Chenian menjawabnya dengan sinis dan memandang rendah ke arah Xiao Bei. Dan tentu saja hal itu membuat Xiao Bei menjadi marah. Setelahnya, Xiao Bei pun menyuruhnya untuk pulang. Di keesokan harinya, saat Chenian sedang mengikuti pelajaran olahraga, semua teman sekelasnya terlihat sudah menjauhi Chenian. Saat Chenian mau balik ke kelasnya, tiba-tiba dari belakang dia tuh dilempar sama bola voli oleh Weilan dan teman-temannya. Chenian yang mulai kesal, dia pun berusaha untuk melawan mereka. Dan hal itu membuat Weilan itu nggak terima. Weilan mencoba untuk mencelakai Chenian kembali, yaitu dengan mendorongnya sehingga Chenian itu jatuh dan terluka. Atas tindakan itu, Chenian pun melaporkan tindakan Weilan kepada seorang polisi yang bernama Zeng. Karena kebetulan Zeng sedang menyelidiki kasus bunuh diri Xiaodit. Chenian pun lalu mengatakan bahwa penyebab kematian Xiaodit
adalah karena tindakan bully dari Wayland dan kawan-kawannya. Setelahnya, Zheng pun mendatangi sekolah. Lalu dia tuh menginterogasi Wayland dan kedua temannya. Namun saat diinterogasi, ekspresi Wayland seperti tak bersalah sedikit pun. Dan dia itu sama sekali nggak mengakui kesalahannya. Setelah selesai menginterogasi, Sir Zheng menyimpulkan bahwa penyebab Xiaodip meninggal dikarenakan sering dibully sama Wayland dan teman-temannya. Namun karena kurangnya bukti dan mereka itu masih di bawah umur, mereka bertiga pun akhirnya dibebaskan. Sedangkan pihak sekolah hanya memberikan hukuman skors kepada mereka. Saat Chen Yan mau pulang ke rumahnya, dia itu dikejutkan sama Wayland dan teman-temannya. Mereka membawa sebuah karter dan sekeranjang tikus. Mereka datang karena ingin membalas dendam kepada Chen Yan karena telah melaporkan mereka kepada polisi. Di sini Chen Yan pun sempat melawan mereka, guys. Lalu mereka pun saling kejar-kejaran. Chen Yan pun mencoba untuk menelpon Sir Zheng untuk meminta bantuan. Namun sayangnya Chen Yan pun belum mendapatkan jawaban darinya. Hingga sampailah di suatu tempat, Chen Yan pun bersembunyi di dalam tong sampah. Saat Xiaomei berdiri di depan tempat sampah itu, tiba-tiba handphone Chen Yan itu berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Sir Zheng. Xiaomei mengetahui keberadaan Chen Yan. Namun dia nggak memberitahu kepada Wayland dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Dan malam itu Chen Yan pun nggak berani pulang ke rumahnya. Dia lebih memilih pergi untuk ke rumah Xiaomei. Ketika Xiaomei datang, dia kaget dengan keberadaan Chen Yan yang sedang menunggunya di depan pintu. Setelah selesai membersihkan badan, di sini Chen Yan meminta kepada Xiaomei agar mau melindunginya dari kelakuan jahat Weilai. Chen Yan pun menanyakan alasan dia untuk meminta Xiaomei untuk melindunginya. Padahal sebelumnya Chen Yan sempat memandang rendah Xiaomei dikarenakan dia itu hanya seorang preman pasar. Dan mulai hari itu saat Chen Yan berangkat ke sekolah, Xiaomei selalu melindunginya dari kejauhan. Di suatu malam saat Xiaomei sedang berjalan, dia bertemu dengan Weilai. Di sini Xiaomei mengancamnya agar tidak lagi mengganggu Chen Yan. Dan sejak saat itulah Weilai tidak berani lagi untuk mengganggu Chen Yan. Dan ketika Chen Yan hendak pulang, tiba-tiba Xiaomei menghampirinya dan bertanya kepadanya siapa orang yang telah melindunginya semalam. Ternyata selama ini Xiaomei telah menjadi korban pembulian selanjutnya. Namun Chen Yan tidak menjawabnya dan malah mengantarkan Xiaomei pulang ke rumahnya. Kemudian Xiaomei pun pulang ke rumah dengan membawa banyak makanan. Dan gak hanya itu aja, dia juga membawa banyak luka di tubuhnya. Melihat itu membuat Chen Yan agak sedikit khawatir kepadanya. Lalu mereka berdua pun tidur bersama di ranjang. Karena Chen Yan gak tega melihat Xiaomei yang penuh dengan luka. Chen Yan menanyakan tentang latar belakang Xiaomei. Ternyata Xiaomei sudah melakukan semua ini sejak dia umur 13 tahun. Karena saat itu dia ditinggal sama ibunya. Karena ibunya itu lebih memilih pergi bersama pria lain. Dan agar dia itu bisa makan, dia terpaksa terus bekerja dengan cara menjadi preman pasar. Dan semenjak saat itulah dia itu gak pernah lagi ketemu sama ibunya. Dan di saat Xiaomei sedang bermain game, tiba-tiba para polisi datang. Karena mereka itu sedang mencari seorang tersangka pemerkosaan. Lalu Xiaomei dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu di rumah, Chen Yan mencoba untuk menelpon Xiaomei karena belum pulang ke rumah. Di dalam sel, Xiaomei sangat khawatir tentang keadaan Chen Yan. Dan di hari itu karena Xiaomei gak muncul pulang, akhirnya terpaksa Chen Yan pun pergi ke sekolah sendirian. Saat Chen Yan hendak pulang, tiba-tiba Xiaomei datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata dia itu menjebak Chen Yan. Sebab di tempat itu ternyata udah ada Weilai dan teman-temannya, di mana mereka itu ingin menghabisi Chen Yan. Singkatnya, Chen Yan pun langsung dihabisi. Namun di tengah aksi itu tiba-tiba penghuni rumah melemparkan botol. Dan dia juga mengatakan kalau sudah melaporkannya ke polisi. Dan CCTV di sana merekam semua kejadian tersebut. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Xiaomei akhirnya dibebaskan oleh polisi. Dan dia terus menelpon Chen Yan. Namun sayangnya sama sekali nggak ada balasan. Dan saat tiba di rumah, Xiaomei kaget dengan keadaan Chen Yan yang sangat memprihatinkan. Mengetahui hal tersebut, Xiaomei pun langsung menjadi panas. Dan dia itu ingin membalas dendam namun dihentikan oleh Chen Yan. Dan di malam itu Xiaomei merapikan rambut Chen Yan yang sedang berantakan. Saat di sekolah, wali kelas membagikan kartu ujian. Saat Chen Yan berdiri, semua teman-temannya memandang aneh dikarenakan penampilan rambutnya itu yang sangat pendek. Namun hal itu nggak diperdulikan sama Chen Yan. Di sisi lain, di suatu tempat ada alat berat yang sedang menggali tanah. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan mayat. Kemudian mayat tersebut dibawa ke forensik untuk diketahui identitasnya. Dan setelah itu diketahui bahwa tubuh itu adalah milik Weilai si pembuli. Kemudian polisi mendatangi seorang pria bernama Fang.
Dia dimintai keterangan tentang mobil taksi miliknya, yang mana terekam sama CCTV sedang berada di lokasi Wei Lai meninggal. Namun di sini Feng nggak mengatakan apapun, dan dia itu hanya mengatakan bahwa mobilnya itu telah lama dicuri. Karena yang sebenarnya terjadi, Xiao Bei telah meminjam taksi milik Feng, dan dia itu kemudian berpesan kepada Feng untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan jangan pergi sebelum selesai. Karena nggak menjawab-jawab apapun, Opsir Zheng memanggil kedua teman Wei Lai, yaitu Xiao Miao dan Jiang Lan untuk dimintai keterangan. Dan mereka sama-sama mengatakan bahwa yang membunuh Wei Lai adalah Qian Nian dengan alibi balas dendam karena Wei Lai telah membulinya. Kemudian Opsir Zheng melihat rekaman Qian Nian yang sedang dibuli. Setelah selesai menonton rekaman itu, Opsir Zheng mendatangi Qian Nian dan menetapkannya sebagai tersangka. Karena sekarang Qian Nian lah yang memiliki alibi yang terkuat dalam kasus pembunuhan tersebut. Akan tetapi pihak polisi tidak memiliki bukti kuat untuk menyalahkan Qian Nian sebagai tersangka. Akhirnya Qian Nian dilepas karena besok Qian Nian mau mengikuti ujian perguruan tinggi. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang wanita bernama Chanci membuat laporan kepada polisi, di mana dirinya hampir diperkosa sama seseorang. Keesokan harinya, Qian Nian mengikuti ujian dengan perasaan yang sangat gelisah. Dan pada saat itu, dia juga sedang diawasi oleh Opsir Zheng. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang pria yang menarik dan membawa dirinya lari. Ternyata pria itu adalah Xiao Bei. Karena sedang diawasi, Opsir Zheng dan rekannya mengejar Qian Nian. Di sini, Xiao Bei berniat untuk menyerahkan diri agar Qian Nian bisa menghindar dari hukuman. Xiao Bei juga meminta agar Qian Nian mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang pemerkosa berantai yang memperkosa Wei Lai, namun gak sengaja malah menghabisinya. Awalnya Qian Nian sempat menolaknya, namun karena Xiao Bei terus memaksanya dan meyakinkan Qian Nian kalau hukuman yang akan dia terima tidak akan lama karena dirinya masih di bawah umur, dan dengan terpaksa Qian Nian pun menyetujui ide tersebut. Kemudian mereka pun membuat sebuah perjanjian, di mana saat semua ini sudah berakhir, saat Xiao Bei telah bebas dari penjara nanti, dan Qian Nian telah lulus dari studinya, mereka akan bertemu kembali. Sebelum para polisi datang, Xiao Bei mencium dan menampar Qian Nian agar sandiwara mereka itu bisa meyakinkan para polisi. Setelahnya Xiao Bei ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dan dia diinterogasi oleh Opsir Zheng dan ditanyai alasannya mengapa dia itu menghabisi Wei Lai. Xiao Bei mengaku bahwa dirinya itu nggak sengaja menghabisi Wei Lai karena ketika dia hendak memperkosanya, dia malah memberontak dan sempat menggigitnya. Namun di balik kesaksian ini, sepertinya Xiao Bei sedang menyimpan rahasia besar tentang kematian ini, yang ternyata semua pembunuhan ini telah direncanakan untuk mengelabui polisi agar bisa menutupi fakta yang sebenarnya, bahwa ternyata yang membunuh Wei Lai adalah Qian Nian. Ini adalah kejadian yang sebenarnya, di mana malam itu Wei Lai meminta maaf kepada Qian Nian atas perlakuannya selama ini. Dia juga meminta kepada Qian Nian agar tidak melaporkan semua masalah ini kepada polisi. Namun karena tindakan Wei Lai sudah sangat keterlaluan, dia pun memutuskan untuk pergi tanpa menghiraukannya. Namun di situ Wei Lai terus mengikutinya tanpa rasa bersalah atas semua pembulian yang dia lakukan. Akibat perkataan Wei Lai yang menyinggung ibu Qian Nian, tanpa sengaja Qian Nian mendorong Wei Lai sampai terjatuh. Qian Nian yang bingung harus berbuat apa, dia pun langsung mengadukan hal tersebut kepada Xiao Bei. Dan disinilah pengorbanan Xiao Bei kepada Qian Nian dimulai. Xiao Bei membuat sebuah rencana agar dirinya lah yang nanti akan dituduh karena udah membunuh Wei Lai. Aksinya itu dimulai dengan memperkosa Wei Lai. Lalu dia itu meninggalkan bukti cakaran pada tubuh Wei Lai. Semua itu dia lakukan hanya untuk melindungi Qian Nian agar dia itu terbebas dari tuduhan. Namun di sini Opsir Zheng masih mencurigai bahwa Qian Nian lah pelaku utamanya. Setelahnya Opsir Zheng melakukan pemeriksaan CCTV di jalanan. Lalu dia menemukan CCTV bahwa Xiao Bei ini mengikuti Qian Nian saat pergi dan pulang sekolah. Dan dari sini dia pun mendapatkan sedikit bukti. Di malam harinya, Qian Nian pun dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di waktu yang sama, Xiao Bei juga diinterogasi di tempat yang terpisah. Tujuannya tak lain adalah untuk mencocokkan pendapat mereka berdua. Saat diinterogasi, polisi juga masih belum menemukan titik keduanya. Dan saat dipertemukan berdua, Qian Nian malah menampar Xiao Bei. Dan akhirnya Xiao Bei pun dinyatakan bersalah. Dan Qian Nian dinyatakan tidak bersalah karena buktinya nggak ada. Singkat cerita, akhirnya ujian universitasnya pun keluar. Di sini Qian Nian dinyatakan lulus dengan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Sehingga suatu hari Opsir Zheng menghampirinya. Dia datang untuk menanyakan perasaannya karena dia itu telah bebas. Namun Qian Nian gak mengatakan apapun karena dia masih kecewa. Sebelum Opsir Zheng pergi, dia mengatakan pada Qian Nian bahwa Xiao Bei akan dijatuhi hukuman mati.
atas semua kejahatannya. Mendengar hal tersebut, Chen Nian menjadi lemas dan gak berdaya. Ketika Opsir Jeng mendekatinya, Chen Nian sangat marah kepadanya karena dia tuh gak terima akan keputusan itu. Lalu Opsir Jeng berusaha untuk menenangkannya. Dia pun mengatakan bahwa semua yang dia katakan itu hanyalah bohong karena dia itu mau melihat ekspresi dari Chen Nian. Setelahnya, Opsir Jeng membawa Chen Nian untuk menjenguk Xiao Bei di penjara. Kemudian, Opsir Jeng meyakinkan Chen Nian untuk mengakui semua perbuatannya, agar hukuman yang diterima oleh Xiao Bei bisa berkurang. Dan pada akhirnya, Chen Nian pun mau menerima saran itu. Chen Nian pun lalu menyerahkan diri. Dan kini mereka berdua divonis 4 tahun penjara. Karena kasus kejahatan yang dia lakukan itu ada unsur ketidaksengajaan. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Kini Chen Nian dan Xiao Bei bertemu kembali. Dan Chen Nian pun kini telah menjadi seorang guru. Dan Xiao Bei sudah pensiun dari preman pasarnya. Setelah kasus tersebut, kini pemerintah mengeluarkan peraturan baru guna mencegah adanya pembulian di sekolah. Nah, gimana guys? Seru kan filmnya? Oh ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel kami My Ponsa Depi. See you guys untuk video berikutnya.